Algoritma TikTok berubah. Siapa yang merasa sekarang kalau misalnya mau FYP videonya itu susah banget, sulit deh pokoknya. Bahkan banyak banget kreator-kreator yang bikin video itu viewsnya mentok cuma di 200 like. Kita langsung masuk aja ke topik utamanya guys. Jadi teman-teman, gue punya 3 tips di sini buat teman-teman, dan make sure yang pertama, behavior audience di TikTok. So make sure teman-teman di sini kalau misalnya mau buat konten di TikTok, teman-teman harus memahami behavior masyarakat di Indonesia pengguna TikTok itu seperti apa. Teman-teman juga udah pasti tahu lah, teman-teman di sini yang udah berkecimpung di dunia pertiktokan, baik sebagai pengguna atau baik yang sebagai pembuat konten. Teman-teman pasti tahu, rata-rata masyarakat di pertiktokan ini tuh mereka tuh tipikalnya seperti apa sih? Nah, teman-teman harus bisa menjangkau masyarakat pertiktokan yang seperti itu. Jadi istilahnya teman-teman harus membuat konten yang disukai sama masyarakat pertiktokan yang model-modelannya yang ada di TikTok lah pokoknya. Baru nanti kalau misalnya teman-teman udah mendapatkan views yang banyak, teman-teman baru bisa memfilter untuk mendapatkan audiens yang on point sesuai dengan konten kalian. Kalau kalian mau jualan, ya berarti nanti on point. Kalau misalnya kalian jadi kreator, nanti on point. Kalau misalnya kalian affiliate juga nanti akan on point. Tapi teman-teman harus menurunkan ego kalian untuk menjangkau masyarakat di TikTok tersebut dulu, baru nanti on point sesuai dengan target market kalian. Karena selama yang gue pelajari, TikTok ini berbeda dengan platform sosial media yang lain. Kalau misalnya di TikTok, kalau misalnya kalian nggak mau menjangkau masyarakat di TikTok ini, itu bakal berat banget kalau misalnya konten kalian tuh mau FYP. Apalagi semakin lu mencoba untuk mendapatkan konten dan audiens yang niche market banget, itu akan semakin sulit untuk FYP. Apalagi sekarang itu makin sulit untuk FYP. Lu mau bahas konten yang niche market banget, makin sulit FYP-nya. Ya, yang ada makin lemes lah untuk dapetin views-nya. Pusing ya? Coba pelan-pelan dipahami maksud gua. Nanti teman-teman akan mengerti apa yang gua maksud. Intinya teman-teman, jangkau masyarakat di dunia pertiktokan dulu, baru nanti dapetin target yang on point. Yang kedua, satu topik pembahasan tapi luas. Teman-teman coba pahami kata-kata gua. Satu topik pembahasan, tapi luas. Kalau misalnya kita ngomongin soal satu pembahasan atau satu topik, terkesannya kayaknya kita spesifik banget. Teman-teman nggak bisa membahas hal-hal yang seperti ini. Teman-teman harus general, tapi generalnya tetap di topik pembahasan yang sesuai dengan yang mau kalian bahas. So, jadi teman-teman di sini make sure kalau misalnya kalian mau buat konten itu yang luas teman-teman, jangan yang terlalu spesifik. Balik ke poin nomor 1 tadi, kalian harus menjangkau masyarakat di dunia TikTok ini dulu. Apalagi teman-teman ketika membahas satu pembahasan itu melenceng ke pembahasan lain karena pengennya ngejangkau masyarakat yang di konten tersebut untuk dibawa ke pembahasan yang lain. Karena gue bahas jualan online, terus gue pengen bahas soal makanan misalnya, dan gue berharap ketika ada orang yang nonton video-video makanan gue, itu akan nonton video edukasi gue. Ini gak bisa teman-teman, kalau di TikTok itu tidak valid. Bukannya tidak boleh, boleh-boleh aja teman-teman. Tapi kalau misalnya di TikTok, sekalinya kalian membahas konten lain yang bukan dari pembahasan kalian, teman-teman juga harus siap dimana akun kalian akan terkena algoritma yang hancur. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena gue udah ada pengalamannya teman-teman. Ketika gue membuat akun di TikTok, gue membahas soal jualan online misalnya, terus gue melenceng ke konten lain dan gue berpikir untuk menjangkau audiens lebih luas dan biar lebih mudah FYP. Ketika gue balik lagi untuk bahas jualan online, views gue ya tadinya puluhan ribu sampai ratusan ribu, tiba-tiba jadi cuman 200, 150 bahkan, atau bahkan 2 pernah teman-teman. Karena apa? Karena gue melenceng ke konten yang lain, dan ini tidak boleh teman-teman. Tapi pengecualian kalau misalnya kalian udah mempunyai personal branding yang kuat banget. Kalau misalnya personal branding kalian udah kuat banget, ya kalian mau bahas konten apapun ya tetap viral, karena orang carinya kalian, bukan konten kalian. Jadi pastikan lu kalau misalnya mau bikin konten, itu satu topik pembahasan tapi boleh luas, tapi jangan melenceng ke topik pembahasan yang lain, karena bakal berdampak kepada akun lu yang akan rusak algoritmanya. Kalau misalnya kalian ingin coba dan gak percaya sama gua, silahkan. Jadi teman-teman, pastikan teman-teman untuk menjangkau audiens yang lebih luas dulu, baru nanti spesifik pelan-pelan. Jadi bikin FYP dulu lah yang banyak di akun kalian, biar masyarakat itu pada tahu kalian tuh siapa sih, dan kalian akan dapat followers yang loyal. Ini adalah pengalaman gue pribadi. Secara gue adalah konten kreator yang udah berkecimpung di dunia seperti ini lebih dari 7 tahun, dari zamannya TikTok itu adalah Musical.ly. Yang ketiga, no specific time, 3 posts a day. Tidak ada waktu yang pasti ketika kalian membuat konten atau mengupload video konten di TikTok. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue pernah teman-teman, gue memposting video jam 2 subuh dan itu bisa FYP. Dan gue pernah posting jam 11 malam dan itu bisa FYP.
gue posting di pagi hari jam 7 atau jam 8 pagi bisa FYP. Jadi tidak ada jam yang pasti ketika kalian mengupload video di TikTok. Serius. Jadi gue masih bisa bilang bahwa algoritma TikTok ini rada-rada aneh. Ya, serius, aneh. Nah, kenapa gue tadi menyebutkan 3 posting dalam satu hari? Sebenarnya nggak harus 3 sih, satu hari 1 kali pun cukup. Cuman, kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan followers yang cepat, views yang cepat naik, pastikan teman-teman itu upload 2-3 video per hari. Memang capek, tapi kalau misalnya kalian mau gede, ya itu harus kalian lakukan. Dulu gue biasanya posting 1 hari 1 video aja. Ya karena capek, gue banyak kerjaan yang lain. Tapi sekarang gue berusaha untuk bikin 3 postingan dalam satu hari. Dan ternyata efek dalam 1 minggu 3 postingan sehari ternyata cukup oke dan cukup efektif buat gue. Dan gue jeda waktunya. Bahkan dari 3 video yang gue upload dalam 1 hari, minimal ada 1 video yang bakal FYP. Ya lumayan lah akan kegulung dengan video-video yang lain. Karena video-video yang gak akan FYP bisa FYP lagi, karena dengan adanya video-video yang FYP yang lainnya. Ini sih valid di akun gue ya, cuman gue gak tahu apakah ini valid di akun kalian atau enggak. Cuman gak ada salahnya mencoba, namanya juga testing apa yang terbaik buat akun kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau tetap fokus 1 hari 1 video, itu nggak masalah. Intinya jangan pernah bolong teman-teman, selalu konsisten setiap hari upload minimal 1 video. Kalau misalnya bisa 3, ya hajar aja 3. Karena jujur untuk gue membahas konten-konten edukasi memang terlalu spesifik banget, niche market banget, jadi viewsnya tidak banyak. Tapi dulu jauh lebih mudah untuk FYP untuk dapetin viewers. Walaupun sekarang lebih sulit, tapi at least ketika gue mencoba untuk upload 3 kali video dalam 1 hari, ya lumayan dapat viewersnya. Nah teman-teman, itulah 3 tips dari gue gimana caranya kalian itu bisa FYP kembali dan membuat akun kalian yang tadinya stuck viewsnya hanya di 200-1000, walaupun paling banyak 200, itu bisa berubah lah setidaknya algoritma akun kalian. Iya, tapi di luar itu memang audiens TikTok semakin banyak orang yang menggunakan TikTok. Bahkan setiap akun minimal punya 1 video rata-rata kalau gue lihat. Dan gue yakin banget banyak banget orang yang iseng aja bikin konten di TikTok lalu upload. Jadi semakin banyak orang yang bikin akun di TikTok, semakin banyak juga kalian bersaing dengan kreator-kreator, atau bukan kreator juga ya, kayak orang-orang iseng pun yang bikin konten di TikTok juga. Jadi kalian beradu dengan video-video kalian yang baru kalian upload. Ya wajar lah, makanya jadi lebih sulit FYP. So guys, that's it, segitu aja. Semoga membantu. Jangan lupa like, comment, dan share. Kalau misalnya kalian bertanya, silahkan komen aja mengenai soal pertiktokan ini. Jangan lupa untuk follow sosial media gua, dan jangan lupa untuk cek video-video gua yang lain mengenai jualan online, atau mungkin pembahasan lain mengenai dunia pertiktokan ini. Buat teman-teman di sini yang baru pertama kali untuk nonton channel ini, perkenalkan nama gua Rio Gandhi. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya mendapatkan cuan di era digital. Apapun